Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang sifat wajib bagi Allah, sifat yang keenam, yaitu sifat wahdaniyah. Sifat Allah wahdaniyah ini dapat kita artikan bahwa Allah itu esa atau tunggal. Lawan dari sifat wahdaniyah adalah ta'addud, yang dapat kita artikan bahwa berbilang atau lebih dari satu. Berarti kalau Allah bersifat ta'addud, berarti Allah lebih dari satu, dua atau tiga. Sangat mustahil Allah itu lebih daripada satu. Keesaan Allah itu mutlak. Artinya, keesaan Allah itu meliputi zatnya, sifat-sifatnya, maupun af'alnya atau perbuatan-perbuatannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka sekarang kita dapat melihat bagaimana keadaan alam ini semua teratur dengan baik, karena yang mengaturnya hanya satu, yaitu Allah. Seandainya Allah itu banyak, lebih dari satu, dua atau tiga, maka alam ini tentu tidak akan teratur, berantakan, dan mudah untuk musnah. Misal saja, Tuhan yang satu misalnya ingin menciptakan matahari, tapi Tuhan yang kedua itu tidak mau. Maka tidak akan mungkin terjadi matahari. Misal pula, Tuhan yang satu ingin memanjangkan umur si A, tetapi Tuhan yang kedua ingin memendekkan umur si A untuk hidup di dunia ini. Maka itu sulit, pasti akan jadi berantakan. Nah, dengan keteraturan yang ada di alam semesta ini, pasti menunjukkan bahwa Allah itu adalah bersifat wahdaniyah, yaitu bersifat esa, bahwa Allah itu adalah satu, tunggal, tidak ada lagi Allah selain dari Ia, selain dari Dia. Para jamaah yang dirahmati Allah, adapun dalil di dalam Al-Quran tentang keesaan Allah itu adalah surah Al-Ikhlas ayat 1, yaitu Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa atau Maha Tunggal. Wahdaniyah pada zat berarti dia akan meniadakan, menafikan dua perkara. Yakni yang pertama, menafikan kam muttasil
atau meniadakan kam muttasil pada zat Allah, yaitu menafikan atau meniadakan berbilang-bilang atau bersusun-susun, seperti dikatakan zat Allah itu mempunyai darah, zat Allah itu terdiri daging dan tulang, urat, atau dikatakan zat Allah itu dijadikan dari anasar yang 4, yaitu air, api, angin, dan tanah. Maka hal itu mustahil. Jadi zat Allah itu tidak terbuat dari daging, dari darah, tulang, urat. Dia tidak seperti halnya manusia. Kalau manusia memang demikian. Dan berbeda pula dengan malaikatnya. Tubuh malaikat itu adalah cahaya, karena dia terbuat dari cahaya atau nur. Tubuh bangsa jin, setan ataupun iblis itu adalah dari api, karena ia terbuat dari api. Nah, kalau manusia itu terbuat dari tanah, tentu dia ada darah, ada daging, ada urat, tulang, dan sebagainya. Jadi Allah tidak seperti makhluknya, karena Allah adalah laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda dengan segala makhluk ciptaannya itu. Yang kedua, menafikan kam muttasil, kam munfasil pada zat, yaitu menafikan bahwa zat Allah tidak berbilang-bilang, tidak lebih dari satu. Ia tidak bercerai-berai. Contoh, ada zat lain yang menyamai zat Allah, tentu mustahil demikian itu. Jadi zat Allah tidak sama dengan zat ciptaannya, yaitu seluruh makhluknya. Para jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita telah meyakini demikian, maka kita itu bertauhid. Seperti yang dikatakan oleh ulama, bahwa kita bertauhid itu sudah tingkatan ahadiyatuz zat, yaitu kita yakin kita sudah taraf pengesaan zatnya Allah atau mengesahkan zat Allah. Adapun wahdaniyah pada sifat menafikan itu dua perkara. Yang pertama, menafikan atau meniadakan kemuttasil pada sifat, yaitu menafikan bahwa tidak sifat Allah berbilang atau lebih dari satu, yang tersusun atau berhubung-hubungan. Sebagai contoh, sifat Allah ada dua kudrat, ada dua ilmu, dan sebagainya. Itu adalah hal yang mustahil. Yang kedua, menafikan atau meniadakan kam munfasil pada sifat, yaitu menafikan bahwa sifat Allah tidak berbilang atau lebih dari satu, yang bercerai-berai, yang serupa pada sifatnya. Contoh, ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Allah yang maha sempurna.
Seperti dikatakan ada kudrat yang lain, ada kuasa yang lain, atau ada ilmu yang lain seperti kudrat dan ilmunya Allah. Mustahil yang demikian itu, karena semua itu sumbernya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita telah meyakini hal yang demikian, maka tingkatan yakin kita, tingkatan iman kita, pengetahuan kita tentang sifat Allah biasa disebut dengan ahadiyatus sifat, yaitu esa sifat Allah. Berarti kita telah mengesahkan sifat Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, adapun wahdaniyah pada af'al menafikan dua perkara. Pertama, menafikan kam muttasil pada perbuatan Allah, yaitu menafikan berhubung-hubungan atau meminta tolong untuk memperbuat sesuatu perbuatan. Seperti dikatakan Allah itu menjadikan sesuatu pada nasi, menjadikan kekuatan pada nasi sehingga ia dapat mengenyangkan, dan kekuatan pada air sehingga ia bisa menghilangkan rasa dahaga, dan kekuatan pada api sehingga ia bisa membakar, dan kekuatan pada sesuatu yang tajam sehingga ia memutuskan. Hal yang seperti demikian pada hakikatnya bukanlah nasi yang mengenyangkan, bukanlah api yang membakar, bukan pula pisau yang melukai atau memutuskan sesuatu, melainkan adalah hanya Allah. Jadi pisau itu sebenarnya tidak bisa melukai seseorang, karena pisau tidak mempunyai kekuatan untuk melukai, tidak mutlak. Nasi pada hakikatnya itu tidak mengenyangkan, tidak mempunyai kekuatan untuk mengenyangkan seseorang. Api pada hakikatnya itu adalah tidak membakar, tidak panas pada hakikatnya. Dia tidak mempunyai kekuatan apapun. Tetapi pada hakikatnya semua itu yang membuat jadi luka, yang membuat menjadi kenyang, yang membuat yang menjadi terbakar, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, kalau kita katakan bahwa api itu bisa membakar, memang iya kalau seizin Allah. Tapi kalau tidak seizin Allah, api tidak bisa membakar. Contohnya saja Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh rajanya. Dia tidak kepanasan, sehelai rambut pun tidak terbakar, dan malah ia menjadi kedinginan. Banyak orang yang kebal, pisau pada umumnya adalah melukai, tapi ternyata tidak. Banyak orang yang tidak luka disebabkan karena pisau. Oleh karena itu, pisau itu tidak melukai, melainkan kalau
Kalau ia memang sudah diizinkan oleh Allah, ya memang bisa melukai. Tapi kalau belum diizinkan oleh Allah, maka ia tidak melukai. Karena itulah pada hakikatnya adalah Allah. Yang kedua, menafikan kam fasil pada perbuatan Allah, yaitu menafikan bercerai-berai, banyak perbuatan yang bisa memberi bekas, yaitu pasti terjadi, seperti dikatakan ada perbuatan yang lain memberi bekas, seperti perbuatan Allah. Misal suami memberi makan pada anak dan istri, bos memberikan rezeki pada karyawannya, si A menolong si B, dan lain-lain. Tiada sekali-kali seperti yang demikian itu. Pada hakikatnya bukan suami yang memberi makan, bukan bos yang memberikan rezeki, bukan si A yang menolong si B, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua hanya sebagai perantara. Jadi bukan mutlak dia memberi makan, tapi yang memberi makan, yang memberi rezeki, yang menolong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita telah yakin, telah percaya tentang hal yang demikian itu, maka tingkatan percaya kita itu sudah dikatakan tingkatan ahadiyatul af'al, yaitu kita yakin tentang esa perbuatan Allah atau mengesahkan perbuatan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sifat wahdaniyah, dan insya Allah pada sifat-sifat berikutnya akan kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.